Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedia Panjaitan menyayangkan sikap anggota Komisi 11 DPR RI Zulkifli Mansyah yang menghadiri rapat paripurna DPR RI hanya mengenakan sandal. Menurutnya berdasarkan tata tertib DPR, anggota DPR harus berpakaian rapi dan sopan dalam menghadiri rapat apalagi rapat paripurna. Anggota Komisi 11 DPR RI Zulkifli Mansyah menghadiri rapat paripurna DPR RI. Tak seperti anggota DPR RI lainnya yang mengenakan batik atau jas, sepatu dan celana bahan. Zulkifli Mansyah datang ke rapat paripurna DPR RI dengan mengenakan jaket warna hitam, celana lapangan yang biasa digunakan untuk mendaki gunung berwarna abu-abu, dan yang lebih anehnya, Zulkifli Mansyah mengenakan sandal warna hitam. Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid ketika dimintai komentarnya mengatakan tidak ada aturan yang jelas soal berpakaian dalam tata tertib di DPR. Bahkan menurut Hidayat, mungkin sandal yang dipakai Zulkifli Mansyah lebih mahal dari sepatu yang dipakai wartawan. Ini sih bagian dari yang berbeda-beda ya, setiap daerah kelazimannya juga berbeda-beda, pakaiannya juga berbeda-beda kan. Kelaziman itu menurut saya karena kita sedang bicara tentang, dan Anda juga bertanyakan tentang etika yang kaitannya dengan aturan, ya menurut saya jadikan ini sebagai masukan untuk nanti dalam pembuatan undang-undang tentang DPR yang baru, MD3 namanya. Itu dibuat gitu, pakaian anggota DPR yang boleh dan yang nggak boleh, misalnya ya boleh pakai apa, yang tidak boleh pakai apa. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPR, Trimedia Panjaitan, menyayangkan sikap anggota Komisi 11 DPR RI Zulkifli Mansyah menghadiri rapat paripurna DPR RI mengenakan sandal. Menurutnya, berdasarkan tata tertib DPR, anggota DPR harus berpakaian rapi dan sopan dalam menghadiri rapat, apalagi rapat paripurna. Di dalam tata tertib DPR juga disampaikan berpakaian sopan dan rapi. Ya, kalau memakai sandal kan itu tidak menghargai. Dan kalau memang tidak menghargai DPR ya ngapain jadi anggota DPR. Nah cara-cara seperti ini mungkin ke depan harus kami tertibkan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Semakin menjamurnya kasus perbudakan dan penyekapan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan hingga kini masih belum terungkap siapa dalang dan apa motif dibalik tindakan keji ini menjadi salah satu bukti lemahnya kinerja institusi penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Terlebih di dalam kasus penyekapan terdapat peran aktif oknum-oknum penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menambahkan bahwa kita jangan lupa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai adanya ketidakseriusan para penegak hukum dalam mengusut secara tegas serta tuntas akan kasus penyekapan yang di dalamnya melibatkan oknum anggota Polri maupun TNI. Seperti halnya kasus yang baru-baru ini mencuat, yakni kasus penyekapan 17 pembantu rumah tangga atau PRT yang terjadi di dalam sebuah rumah di Jalan Danau Mantana, Komplek Duta Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Yang diduga dilakukan oleh pemilik rumah yang merupakan istri dari seorang pensiunan polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Meski kasus ini tengah dalam proses penyelidikan, namun Kontras menilai adanya ketidakseriusan pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini. Pasalnya, hingga kini polisi belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Kontras menduga adanya kesan ditutup-tutupi oleh pihak Polri maupun TNI atas berbagai kasus tindakan penyekapan yang di dalamnya didalangi oleh oknum penegak hukum tersebut. kapan atau perbudakan yang memang ada dugaan keterlibatan anggota aparat keamanan, aparat hukum atau aparat pemerintah memang ada kecenderungan ditutup-tutupi gitu ya. Karena besar kemungkinan institusi penegak hukum ketika memproses anggotanya yang terlibat itu tidak objektif. Gitu. Dan kalaupun mereka memproses itu biasanya dilarikan ke mekanisme-mekanisme internal dalam institusinya, berbeda dengan pelaku-pelaku yang lain. Kontras mencatat sedikitnya ada 18 kasus penyekapan yang hingga kini mencuat ke publik, yakni mulai dari kasus buruh kuali di Tangerang, Banten dan penyekapan 17 PRT di Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara hingga kini belum menetapkan seorang pun tersangka terkait kasus dugaan penyiksaan seorang tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tewas beberapa hari lalu. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap majikan dan belasan rekan korban
di Mapolresta Medan. Tewasnya tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Marni Baur, yang bekerja sebagai pembersih sarang burung walet di Medan, Sumatera Utara, hingga kini masih didalami petugas kepolisian Resor Kota Medan. Kendati belum menetapkan tersangka, namun pihak berwajib mengaku telah mendapatkan keterangan terbaru setelah meminta keterangan 16 rekan korban serta majikan korban. Menurut keterangan Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Komisaris Besar Polisi Niko Avinta, dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan pihaknya terhadap rekan dan majikan korban, seluruh pekerja yang bekerja sebagai pembersih sarang burung walet diketahui setiap harinya kurang mendapatkan makanan dari sang majikan yang disinyalir dilakukan secara sengaja. Akan tetapi, pihak kepolisian masih ingin melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait dugaan tewasnya korban setelah dianiaya oleh majikannya. Pihak kepolisian hingga kini juga masih belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan belasan pekerja yang dilakukan seorang pengusaha burung walet di Medan. Konsentrasi kami adalah mencari penyebab kematian terlebih dahulu. Apakah kematian disebabkan oleh kewajaran karena sakit atau karena adanya kekerasan. Lalu yang kedua, terhadap anak-anak yang pekerja yang ada di sana, kami juga sedang mengambil keterangan kepada mereka apakah ada tindak kekerasan yang dilakukan selama ini. Namun sementara dari keterangan mereka belum ada ditemukan tindak kekerasan, namun untuk makan kurang katanya. Jadi makan kurang, sehingga konsentrasi kami ke Polresta Medan akan mengecek penyebab kematian daripada pekerja yang dikirim di Nusa Tenggara. Apabila nanti ada ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan, akan memproses. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Partai Gerindra ajukan peninjauan kembali atau PK atas keputusan MK yang memutuskan pemilu serentak. Informasinya setelah yang satu ini.